Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji saya sebelumnya, hari ini kita akan mencoba mengupas materi dari 4 langkah melunasi hutang riba. Dan alhamdulillah materi ini telah kita sampaikan dalam beberapa kali seminar, ya boleh dikatakan sekitar 30-an kota sudah kita adakan, dan alhamdulillah saya melihat hasil yang signifikan, ya boleh dikatakan sekitar 90-95% orang setelah mendapatkan atau mengikuti materi seminar ini, mereka bisa menghitung bagaimana caranya untuk melunasi hutang riba. Dan saya berharap hari ini teman-teman yang menonton ini bisa mendapatkan yang serupa. Kemudian saya sampaikan di sini bahwa materi 4 langkah melunasi hutang riba sebenarnya adalah materi workshop. Pernah saya mengadakan workshop itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dan kemudian saya mencoba untuk mempersingkat workshopnya sekitar 1 atau 2 jam. Dan insya Allah hari ini dalam beberapa menit ke depan saya akan bagikan poin-poin atau intisari yang terpenting dari workshop tersebut, sehingga mudah-mudahan dengan ini Anda mendapatkan solusinya. Jadi teman-teman, di sini ada yang dinamakan dengan 4 langkah untuk melunasi hutang riba. Nah, 4 langkah ini, 1 langkah adalah langkah mindset, kemudian 3 langkah berikutnya adalah langkah action. Artinya dengan perpaduan antara mindset dan action ini, mudah-mudahan ini benar-benar bisa membantu Anda semua untuk keluar dari riba. Sebelum kita masuk ke dalam 4 langkah melunasi hutang riba, maka saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, level Anda untuk keluar dari riba ini seberapa tinggi? Ada level 1, ada level 10. Ya. Level 1 ini rendah sekali, level 10 ini adalah level yang paling tinggi. Ketika Anda berada di level 10, artinya apa? Ketika Anda tidak keluar dari riba, Anda akan pusing, Anda akan mual, Anda akan gelisah, Anda akan resah. Ketika Anda berada di level 10, maka saatnya Anda harus membuktikan, betulkah klaim Anda bahwa Anda serius untuk melunasi hutang riba. Tentukan level Anda sekarang berada di mana. Langkah yang pertama saya namakan dengan hijrah 100%. Dan hijrah 100% ini mempunyai 5 elemen. Elemen pertama adalah hijrah secara kolbu. Elemen kedua adalah hijrah secara ibadah. Elemen ketiga adalah hijrah secara akhlak. Kemudian elemen yang keempat adalah hijrah secara ilmu. Dan elemen yang kelima adalah fisik. Ya. Baik, saya akan coba jelaskan satu persatu bagaimana 5 elemen dari hijrah 100% ini. Hijrah secara kolbu maksudnya adalah ketika Anda ingin keluar dari riba, Anda harus meluruskan niat dulu. Niat Anda untuk keluar dari riba haruslah benar-benar karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah Anda berniat betul-betul untuk keluar dari riba, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Anda harus berazam di dalam diri Anda bahwa Anda harus keluar dari riba. Dan azam ini harus Anda tancapkan ke dalam sanubari Anda yang paling dalam, sehingga Anda betul-betul mempunyai dorongan yang kuat untuk keluar dari riba. Kemudian setelah Anda berazam bahwa Anda harus keluar dari riba, Anda harus meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda yakin bahwa Allah akan mengabulkan permintaan Anda untuk keluar dari riba. Kenapa Anda harus yakin? Karena Allah telah mengatakan bahwa mintalah kepadaku, niscaya akan aku beri atau akan aku kabulkan. Maka keinginan Anda untuk keluar dari riba bagi Allah itu sangat mudah. Kenapa? Allah menciptakan bumi beserta isinya ini dengan mudah. Jangankan hanya untuk melunasi Anda dari riba, ya, untuk menciptakan seluruhnya, ya, bumi dan langit ini mudah bagi Allah. Kemudian setelah Anda minta kepada Allah dan yakin Allah akan memberikan pertolongannya kepada Anda, ya, kemudian Anda harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep dari tawakal yang benar adalah Anda harus melakukan action, Anda harus melakukan langkah-langkah, Anda harus berusaha, baru kemudian gantungkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, elemen hijrah secara kolbu ini adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian berazam yang kuat untuk keluar dari riba, kemudian Anda meminta hanya kepada Allah, yang keempat kemudian Anda yakin bahwa Allah akan mengabulkan semua permintaan Anda, dan yang kelima adalah Anda bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan langkah-langkah yang tepat. Ya, teman-teman, inti dari hijrah secara kolbu di sini adalah tauhid. Bagaimana kita mentauhidkan Allah, bagaimana kita hanya meminta kepada Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala semata dalam setiap perbuatan kita. Kemudian elemen yang kedua dari hijrah 100% adalah hijrah secara ibadah. Bagaimana hijrah secara ibadah? Hijrah secara ibadah maksudnya adalah Anda harus
beribadah betul-betul dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda tidak beribadah dengan contoh-contoh yang lain yang tidak disyariatkan dalam agama. Artinya apa? Dengan ibadah Anda akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan senantiasa membantu kita untuk keluar dari riba insyaallah. Elemen yang ketiga itu adalah hijrah secara akhlak. Bagaimana hijrah secara akhlak? Nah, hijrah secara akhlak saya membuat sebuah konsep namanya konsep perilaku di atas garis. Bagaimana perilaku di atas garis? Kita senantiasa diberikan dua pilihan. Pilihan pertama misalnya kita bagaimana harus semangat, lawannya adalah loyo. Kemudian bagaimana kita harus optimis, lawannya adalah pesimis. Ketiga, bagaimana kita harus rajin memberi, lawannya adalah orang-orang yang suka meminta. Pilihan ini ada di tangan kita. Orang-orang yang hijrah secara akhlak harusnya mengambil pilihan orang-orang di atas garis, yakni orang-orang yang semangat, orang-orang yang optimis, orang-orang yang ceria, orang-orang yang rajin, orang-orang yang sukses insya Allah. Jadi ketika Anda ingin keluar dari riba, Anda harus juga hijrah secara akhlak, melakukan akhlak-akhlak yang baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Elemen yang keempat dari hijrah 100% adalah hijrah secara ilmu. Apa itu hijrah secara ilmu? Ya, ketika kita sudah pernah terjebak dalam riba, artinya kita kekurangan ilmu. Hadirilah kajian-kajian ilmu, terutama kajian-kajian agama yang ini merupakan bekal kita untuk mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat insya Allah. Untuk itu, marilah kita menuntut ilmu, karena dengan menuntut ilmu adalah salah satu jalan untuk mempermudah kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Elemen yang kelima dari hijrah 100% adalah hijrah secara fisik. Artinya apa? Ketika Anda berniat untuk hijrah 100%, Anda harus action. Action artinya melakukan sesuatu. Tidak bisa kita hanya hijrah secara hati saja, secara kolbu. Oh, saya sudah berniat karena Allah. Oh, saya ibadahnya sudah mengikuti contoh Rasulullah SAW. Oh, saya sudah menuntut ilmu. Oh, saya akhlaknya sudah saya sempurnakan. Tetapi tidak melakukan langkah-langkah. Artinya Anda kurang melakukan ikhtiar-ikhtiar di sini. Nah, insya Allah, bagaimana langkah-langkah action kita akan jelaskan pada tahap-tahap berikutnya, di mana ini merupakan langkah kedua, ketiga, dan keempat dari 4 langkah melunasi hutang riba insya Allah. Nah, ketika Anda sudah memperbaiki 5 elemen ini, yang pertama hijrah secara kolbu, hijrah secara ibadah, hijrah secara akhlak, hijrah secara ilmu, dan kemudian hijrah secara action atau secara fisik, maka insya Allah kita sudah berupaya untuk hijrah 100%, dan insya Allah ini akan sangat mempermudah langkah kita untuk bisa keluar dari riba. Nah teman-teman, itu adalah langkah yang pertama. Selanjutnya adalah langkah kedua, ketiga, dan keempat. Langkah kedua, ketiga, dan keempat ini adalah langkah action. Jadi ini benar-benar harus dilakukan. Ya, mudah-mudahan Allah mempermudah Anda untuk melakukan langkah 2, 3, dan 4. Langkah yang kedua saya namakan di sini namanya adalah negosiasi. Mengapa kita harus negosiasi? Banyak sekali orang yang terjebak utang riba dengan lembaga-lembaga yang memang mereka adalah lembaga-lembaga riba. Nah, kita mempunyai konsep bahwa ketika kita melunasi hutang riba, kita harus melakukan dengan cara yang baik, ya, cara yang dibenarkan dalam agama. Ada orang yang dia mempunyai hutang riba, kemudian dia berpikir seperti ini, saya kan punya hutang riba, saya datang ke tempat lembaga tersebut, saya katakan saya nggak mau lagi bayar. Loh, ini apa-apaan? Kenapa? Karena hutang riba itu adalah hutang. Walaupun dia ada ribanya, makanya pokoknya itu memang harus merupakan kewajiban kita yang kita harus selesaikan. Untuk itu kita harus sadari ini. Untuk itu kita perlu negosiasi dengan baik. Bagaimana cara negosiasi? Anda harus temui dan datangi orang atau lembaga yang memberikan Anda hutang riba tersebut. Sampaikan kepada mereka niat Anda untuk melunasi hutang riba. Kemudian jika lembaga tersebut adalah lembaga formal, bawa surat, bawa permohonan dengan secara tertulis yang jelas bahwa Anda betul-betul ingin keluar dari riba. Insya Allah, kalau lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga formal, mereka mempunyai kewenangan tertentu, baik itu di level cabang, level wilayah, ataupun level pusat, yang mereka bisa akan memberikan Anda potongan denda maupun potongan bunga. Maka ini harus kita lakukan supaya ketika kita melunasi hutang riba, kita hanya melunasi pokoknya saja insya Allah. Nah, ketika Anda telah melakukan langkah pertama dan kedua, yang pertama adalah hijrah 100%, kemudian yang kedua adalah negosiasi. Langkah yang ketiga untuk melunasi hutang riba namanya adalah bayar. Ya, bagaimana bayarnya Pak Ade? Ya, jelas kita punya hutang riba. Ya, tunggu dulu, sabar. Ini saya jelasin cara membayarnya bagaimana. Nah, ketika Anda punya hutang riba, Anda ingin membayar hutang riba, jangan lihat ke yang lain. Lihat potensi yang ada pada diri Anda. Ya. Ada beberapa tahap ketika Anda melihat potensi yang ada di diri Anda. Yang pertama apa? Yang pertama, lihat berapa uang cash yang Anda miliki. Ya.
Berapa uang ada di kantong Anda? Berapa uang ada di laci Anda? Berapa uang ada berangkas Anda? Jumlahkan itu. Kemudian Anda mempunyai tabungan. Lihat berapa banyak tabungan di bank A, bank B, bank C, atau di mana yang Anda miliki tabungan ya. Ketika Anda punya uang di tabungan, jumlahkan itu, tambahkan dengan jumlah uang cash yang Anda miliki. Yang ketiga, Anda mungkin mempunyai perhiasan. Jumlahkan berapa banyak perhiasan. Mungkin Anda harus negosiasi lagi dengan istri atau suami Anda. Ketika Anda mempunyai perhiasan, kenapa Anda harus punya perhiasan sedangkan Anda punya hutang riba? Kemudian yang keempat, Anda mungkin mempunyai piutang. Hebat sekali. Orang yang terjebak hutang riba tetapi memberikan hutang kepada orang lain. Nah, coba Anda tagih piutang tersebut, minta kepada mereka, sampaikan bahwa Anda sekarang terjebak hutang riba dan Anda berniat melunasi hutang riba dan minta uangnya. Saya menemukan beberapa orang, ya, dia mempunyai hutang riba, tetapi ketika dia kumpulkan semua ini, ternyata dia bisa melunasi hutang ribanya. Dia hanya tidak bisa menghitung. Ini adalah potensi dari diri Anda sendiri. Ketika saya minta menghitung ini, coba Anda jumlahkan sekarang juga, saya tunggu sekarang. Berapa potensi Anda dari cash, berapa potensi Anda dari tabungan, berapa potensi Anda dari perhiasan, berapa potensi Anda dari piutang yang Anda berikan, total ini semua. Berapa yang Anda dapatkan? Baik, ketika Anda sudah mendapatkan jumlah tertentu, alhamdulillah jika jumlah ini mencukupi Anda untuk melunasi hutang riba. Silakan langsung segera Anda lunasi. Tetapi bagi Anda yang tidak juga bisa melunasi hutang riba, artinya ini adalah sejumlah uang yang tidak cukup, atau bahkan mungkin ada yang jumlahnya 0, tidak ada masalah. Sekarang yang saya katakan adalah kita masuk ke tahap membayar berikutnya. Setelah menggali potensi dari harta yang tadi saya sebutkan, ini adalah harta liquid. Sekarang Anda melihat dari harta-harta produktif yang Anda miliki yang tidak Anda manfaatkan. Contoh misalnya, Anda mempunyai sepeda motor 2 unit. Kenyataannya hanya 1 unit yang produktif yang Anda gunakan. Atau Anda mempunyai mobil 2 unit. Untuk apa? Mungkin Anda bisa bergantian dengan istri. Kemudian Anda misalnya mempunyai televisi di rumah ada beberapa. Di kamar ada, di ruang tamu ada, ya, di tempat anak ada. Mungkin bisa Anda jual. Atau Anda mempunyai jam tangan yang di situ bernilai. Harta-harta yang tidak produktif, apapun yang Anda miliki, ini Anda jual. Misalnya Anda mempunyai tanah. Ya, tanah yang itu tidak juga Anda manfaatkan. Lebih baik ini Anda jual. Anda jadikan ini sejumlah dana, lunasi hutang riba Anda. Dari jumlah harta-harta yang tidak produktif ini, ketika dinilai sejumlah uang, ini nilainya berapa? Ditambahkan dengan sejumlah harta liquid tadi, totalnya berapa? Apakah ada di sini diri Anda yang sudah bisa melunasi hutang riba? Saya menemukan di beberapa seminar saya, sampai ke tahap ketiga ini, ya, beberapa orang sudah bisa melunasi hutang riba karena mereka sudah mendapatkan sejumlah angka. Ya, selamat bagi Anda yang sudah mendapatkan angka yang cukup untuk melunasi hutang riba. Anda tidak perlu sampai ke langkah keempat. Anda langsung action saja, datangi lembaga atau tempat Anda mempunyai hutang riba tersebut, sampaikan niat Anda dan Anda harus segera melunasinya. Nah, bagi Anda yang belum juga bisa melunasi hutang riba dari langkah 1, 2, dan 3, Anda harus memasuki langkah yang keempat. Nah, langkah yang keempat ini saya namakan dengan jual aset jaminan. Nah, kenapa harus jual aset jaminan? Sekarang saya sampaikan. Ketika Anda mempunyai hutang riba, Anda pasti mempunyai keperluan untuk itu. Nah, ketika Anda mempunyai hutang riba karena ingin membeli mobil. Nah, ini mobil kan ada nilainya. Nah, sekarang pertanyaan adalah, siapa yang memaksa Anda harus mempunyai rumah? Siapa yang memaksa Anda harus mempunyai mobil? Nah, sekarang coba Anda lihat. Adakah orang-orang yang mereka selama ini tinggal di kontrakan? Mereka masih bisa hidup nggak? Kemudian, ada nggak orang-orang yang sekarang ini mereka tidak memiliki mobil, mereka hanya memiliki motor? Mereka masih bisa hidup kan? Atau bahkan ada orang-orang yang tidak mempunyai motor, mereka bisa pakai transportasi umum. Siapa yang memaksa Anda harus mempunyai aset tersebut? Nah, jawaban sederhana adalah ketika harta ini berada di dalam hati Anda, ya, maka Anda tidak akan pernah bisa melunasi hutang riba. Tetapi ketika harta ini hanya ada di genggaman tangan Anda dan di dalam hati Anda adalah keimanan, maka Anda dengan mudah untuk keluar dari riba. Anda akan katakan, wahai harta, wahai rumah, wahai mobil, pergilah. Ya, saya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda akan mudah untuk melunasi hutang riba. Saya menyadari beberapa orang sulit untuk menjual aset. Nah, terkadang ini yang menjadi masalahnya. Di sini juga ada unsur kecintaan terhadap harta. Kenapa? Ketika Anda mempunyai aset, misalnya rumah, ya. Rumah Anda beli 5 tahun yang lalu misalnya 500 juta. Hutang riba Anda misalnya adalah 400 juta. Secara hitungan sederhana pastinya nilai rumah Anda itu akan naik.
Tetapi ketika Anda bertahan untuk menjual rumah di atas harga pasar, misalnya pasaran sekarang sudah 600, atau ketika Anda ingin di harga pasar, Anda ingin menjual tetap di harga 600 juta, Anda harus sadari hutang riba Anda sebenarnya adalah 400 juta. Kenapa Anda harus bertahan? Bahkan ketika Anda mengorbankan rumah tersebut menjual di harga 400 juta pun itu lebih baik. Bayangkan, harga pasar rumah Anda adalah 600 juta, Anda jual 400 juta, berebut insya Allah orang akan ambil rumah Anda. Karena dia akan beli hari ini 400, besok dia jual 450. Dan orang juga akan banyak yang meminatinya. Tanyanya adalah, kecintaan kita terhadap harta ini seberapa besar? Ketika harta ini sangat kita cintai dan dia masuk ke dalam hati kita, kita akan susah untuk melepaskannya. Tetapi ketika di dalam hati ini adalah keimanan, maka harta yang ada di genggaman tangan kita akan mudah kita lepaskan. Nah, disinilah letak pertanyaan awal tadi, seberapa besar atau seberapa tinggi level keinginan Anda untuk keluar dari riba. Semakin tinggi level keinginan Anda untuk keluar dari riba, maka akan semakin mudah Anda untuk memutuskan untuk keluar dari riba. Ketika Anda memutuskan bahwa saya ada level 10, maka Anda sudah berazam, tidak ada jalan lain, Anda harus keluar dari riba. Nah teman-teman, ini adalah 4 langkah sederhana yang saya ringkas sedemikian rupa, sehingga insya Allah dengan ini Anda bisa keluar dari riba. Inti dari semua persoalan ini adalah keinginan kita yang kuat untuk keluar dari riba. Ketika Anda mengatakan bahwa Anda ingin keluar dari riba, buktikan keinginan Anda tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, berfirman bahwa tidaklah seorang itu dikatakan dia beriman sebelum Allah akan mengujinya. Maka saat inilah Anda harus membuktikan bahwa Anda layak untuk diuji. Seberapa besar kecintaan Anda terhadap harta dibandingkan harapan Anda terhadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bisa membantu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.